Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 127. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam salatu tatawwu'i ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Termasuk yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan kemanapun arah kendaraan itu berjalan. Yang dimaksud kendaraan di sini adalah hewan tunggangan, ya, karena di zaman itu itulah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu untuk salat sunnah. Wa kana yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Ketika ruku dan sujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan isyarat, dengan gerakan wa sujuduhu ahfadhu min ruku'ihi. Gerakan sujud lebih rendah dibandingkan gerakan ruku'. Jadi naik kuda, naik onta ingin melaksanakan salat sunnah, ya, melaksanakan salat sunnah, maka sebelum melaksanakan salat sunnah, kendaraan itu diarahkan ke kiblat terlebih dahulu, ya kan, sudah dalam keadaan suci, ya, atau mungkin masih belum batal dari bersuci sebelumnya, ini naik onta atau naik kuda, ingin salat sunnah, ya. Salat sunnah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dilakukan ketika safar adalah witir, kemudian salat 2 rakaat sebelum subuh, lalu sudah kita baca yang sebelumnya, ya, melaksanakan qiyamul lail, padahal posisi dalam keadaan musafir. Di atas unta ingin salat sunnah tadi, witir atau 2 rakaat sebelum subuh atau qiyamul lail. Terus ketika akan memulai dihadapkan dulu ke kiblat. Setelah menghadap kiblat baru takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, setelah takbiratul ihram sudah, kendaraan itu ternyata mau jalan melanjutkan silakan. Ya, karena yang namanya kendaraan kalau sudah dilatih sebagai alat transportasi, dia tahu jalan juga. Dia faham isyarat, dia ngerti perintah dari orang yang menungganginya. Kalau nggak dilatih, ya kan cuma sebagai peliharaan saja. Tapi kalau yang namanya hewan itu sudah dilatih untuk menjadi alat transportasi, dia ngerti. Udah diarahkan, Allahu akbar takbiratul ihram, dia jalan lagi, lanjut. Nah, ketika dia lanjut ini, kemanapun arahnya tidak mengapa. Walaupun membelakangi Ka'bah, memunggungi arah kiblat, tidak masalah, karena sholat sunnah dalam kondisi musafir. Udah dia sholat seperti itu. Hanya saja ketika melakukan gerakan-gerakan kan nggak mungkin rukuk dan sujud dengan berdiri. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu rukuk dengan menggunakan isyarat gerakan badan, rukuk, ya kan? Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Nah, gerakan sujud tubuh beliau lebih rendah dibandingkan saat ruku sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala wa shalla 'ala rahilati wa 'ala al-himar in sahha anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat di atas unta. Ya. Riwayat yang sampai kepada kita, beliau ketika dalam perjalanan itu disebutkan salatnya di atas unta. Wa 'alal himari, ada juga riwayat yang menyebutkan pernah Nabi Muhammad salat itu di atas ketika menaiki al-himar, yaitu keledai. In sahha anhu, itu pun kalau benar riwayatnya. Wa qad rawahu Muslimun fi sahihihi min hadits Ibnu Umar. Al-Imam Muslim rahimallahu taala meriwayatkan hal itu, artinya Nabi Muhammad SAW salat di atas kendaraan di dalam sahihnya min hadits Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Qala rahimallahu ta'ala wa shallal fardha bihim 'ala rawahil li ajlil matari watin in sahhal khabaru bidzalika. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ya salat wajib bahkan di atas kendaraan karena faktor hujan sehingga becek tanahnya. Ya. Itu kata Ibnu Qayyim in sahhal khabaru bidzalika. Itu kalau riwayatnya sahih. Ya, kalau riwayatnya sahih. Wallahu alam. Karena pada dasarnya salat di atas kendaraan itu dilakukan hanya untuk yang salat sunnah. Nah, kalau salat wajib katakan Ibnu Qayyim ada riwayat kalaupun sahih, kalaupun benar li ajlil matari watin, itu faktornya hujan sehingga basah, air tergenang sehingga nggak bisa turun. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk zaman kita yang sekarang ya alat transportasi semakin hari semakin modern, ya demikian juga semakin tertata, kemudian tepat waktu, sehingga kita yang melakukan safar harusnya memperhatikan waktu. Ya, naik pesawat misal, kalau penerbangan domestik di dalam negeri, ya sangat memungkinkan sekali untuk sholatnya ketika ada di bawah. Jangan kemudian nanti ajalah di atas pesawat. Ya. Pesawat-pesawat domestik ya tidak memungkinkan untuk sholat dengan sempurna. Contohnya berdiri, ruku dan sujud, tidak disediakan tempat. Kalaupun memaksakan diri, ya sangat tidak nyaman sekali. Ya mungkin antara area penumpang dengan kamar mandi, area penumpang dengan kamar pramugara di bagian belakang. Tapi sangat tidak nyaman. Harusnya ya kita sudah bisa memperkirakan, berangkatnya jam sekian sampai tujuan jam sekian. Berarti bisa dilakukan jamak takhir atau jamak takdim. Ya. Kereta apalagi, kalau kereta alhamdulillah sekarang kita mengerti sama-sama, tiap rangkaian kereta itu ada musolanya. Ya. Ada musolanya di gerbang 5, biasanya paling tengah dia. Ada gerbang restoran, makan. Nah, di situ di sampingnya itu ada, pasti sekarang itu sudah SOP-nya kereta di Indonesia. Jadi nggak ada alasan kemudian nggak bisa sholat nih. Ya kalau bisa dilaksanakan sholatnya jamak takdim, jamak takhir, nggak ada masalah. Ya kan, sangat memungkinkan. Misalkan berangkatnya sebelum isya, ya masih memungkinkan untuk sholat di darat, maksudnya di tempat, di musola, ya sholat maghrib. Kemudian dijamak qashar dengan salat isya 2 rakaat karena tiba di stasiun yang dituju sebelum subuh, kan bisa ya seperti itu, ya kan? Tapi kalau enggak lah nanti di atas kereta aja salatnya sambil duduk, nah itu yang patut dipertanyakan. Bisa mengerjakan salat dengan sempurna kok paksa dengan yang seperti itu? Kalau memang enggak ada kesempatan karena takut terlambat, mungkin waktunya mepet, perlu ini dan itu, ya sudah salatnya di atas kereta itu tadi. Sekarang dalam setiap rangkaian gerbong kereta api selalu ada musolanya. Ya memang paling hanya bisa digunakan 2 orang, nggak bisa salat berjamaah 10 sampai 20 orang ya. Kan itu. Alhamdulillah. Nah, jalur kereta pun kalau kita di Indonesia adalah jalur paling banyak dan dominan jalur timur ke barat, barat ke timur, ya kan? Sehingga sangat memungkinkan untuk salat wajib sambil memperhatikan arah kiblat, itu sangat memungkinkan sekali. Dari Jakarta Surabaya dari timur, dari barat ke timur, tinggal menghadapnya ke arah belakang kereta. Kalau misalkan dari Surabaya ke Jakarta, ya berarti menghadapnya ke barat, ya kan, sesuai dengan arah kepala kereta, sangat memungkinkan. Cuman yang menjadi masalah sekarang banyak yang tidak melaksanakan kewajiban sholat. Wallahu a'lam. Kalau mobil ya jelas, ya kan, kalau sama Seru ya mampir pom bensin pokoknya. Gitu. Karena di pom bensin itu ya ada musola, ada bahan bakar minyak BBM, ada ciloknya juga. Ya seringnya gitu ya kan. Qala rahimallahu taala wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam annahu idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan dan diriwayatkan untuk kita, apabila berangkat sebelum matahari tergelincir,
Artinya kalau berangkat itu sebelum zuhur, akhara zuhra ila waqtil asri, maka sholat zuhur dan asarnya dijamak takhir. Misalkan berangkat jam berapa, dilihat persiapan ini segala macam, awal dhewe mangkate jam 11 misalkan. Kalau sekarang hari-hari ini jam 11 kita berangkat, 11 siang, sudah jam 11 siang berangkat. Terus nanti zuhur dan asarnya kapan? Sekaligus di waktu asar. Ya, sekaligus di waktu asar. Tsumma nazala fajama'a bainahuma. Kalau sudah waktu asar tiba, barulah beliau berhenti, turun dari kendaraan, menjamak, jamak takhir namanya. Fa in zalatis syamsu qabla an yartahila shalla dhuhra tsumma raqiba. Tapi kalau berangkatnya setelah matahari tergelincir ke arah barat, sudah masuk waktu salat zuhur, beliau salat zuhur dulu baru berangkat. Ya, dijamak takdim dengan asar. Berangkatnya jam berapa? Nanti jam 1, ya udah salat zuhur dulu. Jangan wae dijamak takhir aja. Padahal waktu zuhur masih dia temui. Ya. Wa kana idza ajalahu as-sayru akhara al-maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isya'i fi waqtil isya'i. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau memang terburu-buru, yang dimaksud terburu-buru di sini itu artinya ingin mengejar waktu, ya, maka beliau mentakhir salat maghrib, dijamak dengan isya di waktu salat isya. Namanya jamak takhir. Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-jam'u raqiban fi asfarihi. Tidak termasuk yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tuntunan dan petunjuk dari beliau salat jamak sambil di atas kendaraan ketika safar, enggak ada itu. Ya. Kalau di jamak ya berarti itu turun, bukan di atas kendaraan. Walal jam'u hala nuzulihi aidan. Demikian juga tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika singgah beberapa waktu di suatu tempat beliau menjamak. Ya. Tapi beliau sholatnya tepat pada waktunya. Antara jamak dan qasar itu berbeda. Ketika kita membahas jamak itu berbeda ketika kita membahas qasar, ya, membahas qasar. Wa inna ma kana yajma'u idza jadda bihi sayru. Beliau itu melakukan jamak takdim maupun takhir bila, ya, ingin berburu dengan waktu, mempercepat perjalanan, ya. Wa amma jam'uhu wa huwa nazilun ghairu musafirin falam yunqal dzalika anhu illa bi Arafah. Adapun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjamak salat, ya, melaksanakan 2 salat pada satu waktu, wa huwa nazilun dalam posisi beliau sedang singgah di suatu tempat, ghairu musafirin bukan dalam perjalanan, falam yunqal dzalika anhu, itu tidak ada riwayat yang menyebutkan, illa bi Arafah, kecuali satu, saat di Arafah. Ya, ketika di Arafah Nabi Muhammad SAW itu kan posisinya singgah, ya, di situ li ajli ittisalil wukuf, supaya wukufnya itu tidak putus dengan sholat asar. Wukuf itu kan dimulai sejak setelah sholat zuhur waktunya sampai tenggelam matahari. Maka di sana Nabi Muhammad menjamak dan mengqasar. Sholat zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, dijamak, ada khutbah di sana. Setelah itu melakukan wukuf sampai tenggelam matahari supaya tidak putus. Kalau tidak dijamak, ya berarti nanti sholat zuhur wukuf, sholat asar wukuf lagi, putus di sana. Alasannya li ajli ittisalil wukuf, supaya wukufnya bersambung dan tidak putus. Qala rahimallahu ta'ala walam yahudda sallallahu alaihi wasallam li ummatihi masafatan mahdudatan lil qasri wal fitri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini disimpulkan oleh Ibnu Qayyim, tidak menentukan secara pasti dan tetap jarak tertentu untuk umatnya bisa melakukan qasar dan berbuka puasa. Jadi kalau kita ditanya jarak safar itu berapa, atau jarak perjalanan untuk dikatakan safar itu berapa kilometer sehingga bisa menjamak dan mengqasar salat, bisa berbuka puasa sebagai uzur, ya. Kata beliau, bal atlaqa lahum dzalika fi mutlaqis safari wadh-dharbi fil ardi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan dan menjelaskannya secara lepas, ya.
Artinya selama itu dikatakan safar, perjalanan jauh di atas muka bumi, maka itu dikatakan sebagai safar. Sehingga kembali kepada uruf atau kebiasaan di masing-masing tempat. Ada yang bilang itu dekat, ada yang mengatakan itu sudah jauh. Udahlah, ikuti masyarakat di sini kalau menghitung atau menganggapnya itu sudah perjalanan jauh atau belum sih. Oh sudah, ya udah. Kan itu. Berarti itu jauh, itu safar. Sehingga kita tentunya tidak sepatutnya lantas berselisih, bertengkar hanya karena membahas tentang jarak safar, ya kan? Kalau kita berangkat berombongan, ya sudahlah, ikuti amir. Amir itu apa? Pimpinan. Walaupun secara fikih kita berbeda pendapat dengan si amir. Amir bilang, pokoknya dari sini sampai Purworejo itu sudah safar. Ya kan? Kita misalkan rombongan satu mobil, pimpinan safar, amir mengatakan nanti pokoknya kita jamak qashar. Padahal ada salah satu rombongan berpendapat enggak lah, pokoknya minimal perjalanan safar itu 80 km. Kurang dari 80 km pokoknya saya enggak menjamak, saya tidak mengqashar. Namun karena itu satu rombongan berjamaah ada amirnya, ikuti amir itu. Kenapa? Al khilafu syarrun. Ya karena khilaf itu ya sangat buruk, dan itu kan yang dipraktekkan oleh para sahabat ketika di Mina. Utsman bin Affan khalifah waktu itu melaksanakan sholat itu bukan dengan mengqashar, tetapi sempurna. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Padahal Rasulullah SAW kalau di Mina itu 4 rakaat jadi 2 di qashar. Itu Nabi SAW dan semua sahabat tahu itu. Semua sahabat tahu. Tapi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salatnya sempurna 4 rakaat, zuhur, asar dan isya, para sahabat tetap jadi makmumnya 4 rakaat. Bukan enggak bisa. Kami 2, Anda 4, enggak. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita dalam keadaan safar, kebersamaan itu yang dinomorsatukan, kita ikuti apa yang disampaikan oleh amir atau pimpinan safar. Walaupun ada konsekuensi kita berbeda pendapat dalam hal fikih. Dan itu. Selama di situ masih terbuka dan kita dapat bertoleransi dalam hal ini ya, tentang pendapat-pendapat fikih, ya jangan sampai kita bertengkar, jangan sampai kita berselisih. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi qira'atil qur'ani wa istima'ihi wa khusyu'ihi wa bukaihi inda qira'atihi. Berikut ini yang akan dibahas adalah tuntunan dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW tentang membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, khusyuk yang dituntut dan menangis ketika membacanya, wastima'ihi wa tahsini sautihi bihi wa tawabi'i dzalika. Juga di sini akan dibahas bagaimana kita memperbagus dan memperindah suara ketika membaca Al-Quran serta hal-hal yang terkait dengannya. Jadi tentang sholat sudah selesai ya dibahas. Ini kan semuanya ringkasan ya, semuanya ringkasan. Sholat wajib sudah, sholat malam sudah, ya kan, dan seterusnya. Kita lanjutkan, sholat hari raya juga sudah, sholat istisqa, sholat gerhana. Sekarang pembahasannya tentang Al-Quran. Qala rahimahullah, kana lahu sallallahu alaihi wasallam hizbun yaqra'uhu wa la yukhillu bihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menentukan hizib untuk beliau sendiri. Itu dibaca tiap hari, tidak pernah terlewatkan. Hizib itu kalau sekarang sudah dibantu di Al-Quran itu. Setiap Al-Quran pasti ada keterangannya seperti itu. Hizibnya, ya. Dan itu sekarang dikasih simbol-simbol dan tanda. Ini misalkan Al-Juz'u, ini juz 20, hizibnya 39. Satu hizib. Ya. Nanti ada rubu'ul hizib. Rubu'ul hizib itu 1/4 hizib. Nanti ketemu lagi nisful hizib, separohnya. Nanti kita lihat berapa halaman kalau di sini. Baik, ini hizib 40, ini hizib 39. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti 5 halaman. Berarti setengah juz itu satu hizib.
Dan tiap-tiap orang ya silahkan menentukan hizibnya sendiri. Yang jelas jangan jangan ditinggalkan. Misalkan saya pokoknya tiap hari baca Al-Quran itu 5 muka, 5 halaman. Udah pegang terus itu sampai mati. Gitu. Saya menikah sampai mati, sampai meninggal nanti. Ya kan? Kalau mau ditambah silahkan. Tapi kalau kurang janganlah. Kan itu namanya hizib. Maunya 1 hari 1 juz, silahkan. 1 hari misalkan 6 halaman, monggo. 1 hari 1 halaman saja, alhamdulillah. Nah, Nabi Muhammad juga punya hizib. Ya. Wala yukhillu bihi, itu nggak pernah dilewatkan, nggak pernah ditinggalkan. Wa kanat qira'atuhu tartilan, la hazzan wala ajalatan. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tartil. Ya. Tidak cepat, tidak ngebut, tidak terburu-buru. Tartil. Ya. Bal qira'atuhu mufassaratan harfan. Bahkan bacaan Nabi itu sangat jelas sekali. Tiap huruf, tiap kata, tiap kalimat dibaca. Jadi orang yang mendengarkannya pun jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan nggak bisa diikuti, ya kan? Ya kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin kita udah hafal juga yang mendengarkan. Tapi kalau seseorang membaca ayat atau surat yang tidak kita hafal, kadang-kadang apa sih bacaannya itu? Katanya itu yang enggak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas kata perkatanya. Wa kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu membacanya ayat per ayat, bukan satu surat satu nafas. Ya, bukan beberapa ayat satu nafas. Ya. Apalagi kalau kemudian dijadikan itu sebagai suatu kelebihan dalam membaca Al-Quran. Wah itu istimewa itu. Kenapa? Itu Al-Fatihah satu nafas itu. Wah itu hebat dia. Kenapa? Itu bisa 1 halaman 1 nafas itu. Jadi akhirnya latihan pernafasan, lari pagi, jalan siang, renang. Ya memang untuk mengejar sebuah prestasi apa? Membaca Al-Quran bisa dengan 1 nafas beberapa baris sekaligus. Wa kana yamuddu 'inda hurufil maddi. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada huruf-huruf mad beliau baca dengan mad, artinya apa? Dipanjangkan. Fa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Beliau baca ar-rahman, ar-rahim itu dengan mad, dengan bacaan yang lebih panjang. Baik. Qala satu lagi wa kana yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim fi awwalil qiraati. Setiap kali akan memulai bacaan Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW beristiazah, meminta perlindungan dan memohon kepadanya dari godaan setan dan dari gangguannya. Fayaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rubbama kana yaqulu, kadang-kadang beliau baca lebih panjang bentuk istiazahnya. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru membaca ayat Al-Quran. Jadi boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh juga ini tadi Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, nanti akan kita lanjutkan hal-hal yang lain tentang bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini mungkin 1,5 halaman. Setelah itu menjenguk orang sakit, pembahasannya, lalu pindah ke Kitabul Janaiz, pembahasan tentang praktek penyelenggaraan, juga teori juga ya, penyelenggaraan pengurusan jenazah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo silakan Mas Iswanto. Umpamanya hujan deras, ya. Kita di rumah menjamak salat bersama keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alasan menjamak salat ketika hujan itu kan karena faktor taisir. Taisir itu suatu bentuk kemudahan yang diberikan. Ya. Jadi alasan kita menjamak bukan di qasar ya, karena kita tidak musafir ketika mukim, kok hujan deras. Ya. Nah alasannya menjamak itu kan untuk memberikan kemudahan. Karena konsepnya kan dari rumah ke masjid, kan begitu. Dari rumah ke masjid berangkat kita sholat. Hujan deras, maka
diperbolehkan untuk menjamak. Kalau tidak dijamakkan, habis maghrib pulang hujan, nanti berangkat lagi isya hujan, balik lagi hujan, kan itu. Maka sudah diberikan keringanan menjamak. Sehingga pertanyaan yang disampaikan mahasiswa, kalau di rumah bagaimana? Nggak ada lagi faktor itu, karena kita ada di dalam rumah, kan kita nggak kemana-mana itu. Jadi tetap sudahlah, kalau di rumah ya nggak usah dijamak, sholat maghrib berjamaah, nanti sholat isya ya berjamaah, karena nggak ada konsekuensi kita keluar dari rumah. Tapi kalau kita di masjid misalkan sebelum maghrib beberapa orang sudah berangkat, sebelum azan maghrib beberapa orang berangkat, pas azan hujan misalkan, ya kan, pas azan hujan bres gitu. Nah disitulah prakteknya, ya kan, memberikan kemudahan untuk kaum muslimin. Ya udah, wah, terus misalkan jamak, nggak ada masalah, kan itu, nggak ada jamak. Kami di sini pun sama juga di sini. Kalau memang hujan deras kita udah sepakat, karena imamnya di sini kan berganti-ganti. Kalau memang posisinya hujannya deras, ya kan dijamak di sini. Kan itu. Kenapa? Habis sholat maghrib misalkan, ya, dijamak langsung dengan isya, terus anak-anak udah kembali ke kamarnya masing-masing, kan kamarnya di sana, apalagi yang ada di jauh sana, kan itu sudah, sehingga pas adzan isya mereka sudah selesai sholat isya. Gitu. Tapi kalau di dalam rumah kan nggak ada gerakan atau aktivitas keluar dari rumah kembali lagi kehujanan lagi, nggak ada. Itu ini maksud. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pembahasannya memang panjang, ya jelas itu fikih, sampai ada yang membedakan antara jamak zuhur asar dengan maghrib isya. Ada yang berpendapat juga seperti itu. Kalau maghrib isya iya hujan dijamak, tapi kalau zuhur asar jangan, karena faktornya siang. Apalagi di tempat di zaman itu di Timur Tengah jarang sekali hujan antara zuhur sampai asar berjam-jam, itu jarang sekali, ya kan? Pribadi Muhammad. Misalnya kita telah menentukan hizib untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian suatu waktu kita tidak melaksanakan hizib kita. Iya. Itu ada konsekuensinya enggak? Misalnya qadha atau kalau ulama-ulama kita dulu diriwayatkan mengqadha mereka. Jadi punya hizib atau wirid di malam hari, misalkan ketiduran atau apa, itu mereka, tapi bukan wajib. Qadha di sini, yang dimaksud qadha di sini adalah menggantinya bukan karena meyakini atau menyatakan itu wajib, bukan. Jadi itu bukan sesuatu yang wajib, cuma karena ini karena ingin menjaga bukan menjaga target, keistiqomahan itu, ya, istiqomahan. Nah, orang yang seperti itu ketika suatu saat betul-betul nggak mampu, nggak bisa, itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu contohnya adalah sholat dan puasa, pahalanya terus mengalir. Misalkan ada seseorang, dia punya hizib, dia sudah tentukan, pokoknya saya setiap hari setengah juz, pokoknya tiap subuh setengah juz terus, pokoknya setiap subuh. Suatu saat ada kerepotan, kesibukan di rumah, ya kan, akhirnya habis sholat subuh dia nggak ada waktu untuk membaca. Akhirnya nanti siang tetap juga masih sibuk, nanti sore masih sibuk juga, sampai besok pagi baru bisa lagi. Nah, yang satu hari itu walaupun dia tidak membaca hizibnya dapat pahala. Kenapa? Karena dia tinggalkan hizibnya itu bukan karena disengaja, bukan karena diinginkan, bukan karena malas dan yang lain-lain, karena memang terhalang. Itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu. Misalnya kita sudah punya hizib di puasa Senin Kamis, terusnya nggak bisa puasa, itu bisa diganti dengan Jumatnya atau Sabtunya. Nah, kalau itu tidak diriwayatkan, tidak ada riwayatnya seperti itu, karena Senin berikutnya, karena puasa itu kan sudah jelas puasa Senin dan Kamis. Nama ibadahnya puasa Senin dan Kamis. Kalau membaca Al-Quran, kenapa tidak bisa kita samakan? Karena membaca Al-Quran tidak ada membaca Al-Quran pagi, sore, siang. Jadi kapanpun waktunya bisa. Begitu. Monggo ada lagi yang lain? Kalau tanya monggo silakan. Kalau bisa dijawab. Kalau nggak bisa ya nanti kita cari jawabannya. Kayak misalkan kemarin ditanyakan Mas Siswanto yang sholat sudah sampai lokasi dan tempat, kan kemarin sempat diposting di
Telegram Salafi Indonesia Fatwa Syekh Shalih Fauzan memang seperti itu. Artinya ketika kita musafir, ya kalau memungkinkan berjamaah di tempat ya berjamaah. Tapi kalau misalkan capek, ada kesibukan yang lain, pengen tidur, ya udah sholatnya di hotel atau sholatnya di rumah atau sholatnya di kamar gitu. Di tempat kita safar itu. Barusan berapa hari yang lalu diposting itu. Dan itu. Silakan Pak Prayit. Pengalaman saya sendiri. Oh iya, di Malaysia mesti. Ya, dimanapun. Oh dimanapun. Ketika itu katakan safar karena pergi jauh. Iya. Jadi dalam perjalanan saya sengaja sholat dalam keadaan duduk. Iya. Kenapa saya lakukan? Karena ketika nanti sampai di sana diperkirakan sudah atau belum tanda tanya. Ya, tanda tanya. Karena ketakutan saya takut nanti saya belum sholat nanti ada kecelakaan kami mati. Takut ajal menjemput. Iya. Jadi kalau saya sudah sampai di rumah, pada waktu saya ulang lagi sholat secara sempurna. Bagaimana itu? Oh, kalau seperti itu malah nggak ada tuntunannya itu, mengulangi sholat wajib nggak ada, malah nggak ada dalilnya kalau seperti itu. Kalau yang itu saya lakukan karena dasarnya saya ketakutan. Oh sudah. Berarti besok lagi sudah nggak ada lagi ketakutan, tidak? Karena sudah punya ilmunya, ya kan? Ini kan cuma cerita atau maksudnya? Bukan cerita, memang saya pernah melakukan gitu. Oh, ya sudah. Pesawat seperti itu pernah saya lihat. Iya. Oh, kalau Jakarta Malaysia masih bisa kita ketahui. Ayo, Allah alam. Cukup, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.